Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Islamic Center yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita akan melanjutkan kajian hadis. Cuma sementara kita menunggu komputernya sudah bisa ya. Coba ini deh. Coba. Jadi hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua sesudah kitab suci Al-Quran. Di dalam ceramah-ceramah yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa hadis itu intinya adalah laporan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sekitarnya. Di sekitarnya itu para sahabatnya. Laporan itu laporan tentang ucapannya, tentang tindakannya, dan tentang persetujuannya. Itu dilaporkan. Laporan itu atau warta, diwartakan. Jadi hadis itu sebuah warta. Sehingga dalam ilmu hadis ada teori pewartaan. Teori pewartaan itu adalah asas-asas, prinsip-prinsip yang menjelaskan bagaimana proses pengalihan suatu informasi atau warta dari generasi Nabi hingga generasi belakangan sampai kepada para penghimpun warta tersebut. Jadi hadis itu warta. Jadi bagaimana proses perwartaannya? Nah, itu dipelajari dalam teori pewartaan. Secara umum dan secara khusus adalah teori pewartaan hadis. Sudah nyambung ya? Belum? Tetapi mempelajari hadis itu tidak mudah. Jadi rumit, materinya banyak, beda dengan belajar tafsir. Tafsir itu hanya 6.326 ayat begitu. Tebalnya cuma segini Quran ini. Nah, terus ditafsirkan dan dipelajari. Tapi kalau hadis tidak. Ya, materinya kalau dihitung seperti ayat Quran mungkin ratusan ribu ayat. Ya. Bundelannya juga kalau dijejerkan mungkin ada beberapa meter panjangnya. Ya. Jadi disusun itu. Nah, jadi karena itu mungkin kaum wanita tidak tertarik untuk mempelajarinya karena mempelajarinya berat, muka berkedut terus, jadi cepat tua. Jadi bertentangan dengan ilmu kosmetika itu. Ilmu kosmetika itu kan bagaimana nampak segar, wajah mulus, itu berseri-seri. Tapi kalau orang belajar hadis itu ya harus mikir terus, berkerut terus. Jadi kalau perempuan nanti bisa nampak cepat tua. Jadi
mungkin karena itu ya salah satu sebabnya tidak banyak kaum wanita yang menekuni studi hadis. Nanti sedang sibuk dengan kitab-kitab hadis, anaknya merengek gitu. Nah, jadi itu juga sangat mengganggu gitu ya. Dia kan belajar hadis tidak boleh diganggu. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari sederhana tapi mungkin jarang mendapat perhatian dari kita, yaitu kumpulan hadis-hadis tentang azan. Jadi kita akan mempelajari kumpulan hadis-hadis tentang azan. Masih belum bisa masuk ya? Azan itu kita mengerti azan, semua kita tahu. Secara harfiah azan itu berarti al-i'lam. Al-i'lam itu artinya pemberitahuan. Itu arti azan. Jadi azana yu'adzinu, mengumandangkan azan itu artinya a'lama yu'limu, memberi tahukan. Lalu kenapa azan yang kita kumandangkan itu memberi hubungannya dengan kata-kata memberi tahukan? Ya, karena azan itu dalam kitab-kitab fikih didefinisikan sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu-waktu sholat wajib dengan zikir tertentu. Artinya dengan ucapan-ucapan tertentu. Jadi azan itu pemberitahuan masuknya waktu-waktu sholat wajib. Sholat wajib itu sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, itu dengan ucapan-ucapan tertentu. Ya, ucapan tertentu itu ya mulai dari Allahu Akbar ditutup dengan la ilaha illallah. Nah, itu arti azan itu. Ya, kita ini ada kendala teknis ya. Jadi misalnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 3, nanti dilihat di rumah masing-masing, Allah berfirman, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Jadi wa adzanun minallah, azan dari Allah. Nah, itu arti azan di situ, pemberitahuan. Dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar, bahwasanya Allah melepaskan diri dari kaum musyrik, bahwasanya Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari kaum musyrik. Jadi arti azan itu adalah pemberitahuan. Nah, kemudian dalam hadis-hadis azan itu disebut juga dengan an-nida'u, nida. Nah, sering anak-anak kita ada yang namanya nida ya. Nah, itu artinya ke situ pakai penyasar. Oh, jadi an-nida'u,
Jadi dalam hadis-hadis sering dikatakan idza sami'tumun nidaa faqulu ma yaqulul muadzin. Idza sami'tum an-nida, apabila kamu mendengar nida yaitu azan, faqulu maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Jadi kalau ada orang azan maka diucapkan, kita mengikuti muazzin. Kecuali kalau pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka diucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena itu dalam kuliah, dalam ceramah biasanya itu berhenti dulu. Kenapa kok harus berhenti? Ya karena tadi Nabi memerintahkan kalau kamu mendengar azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Kalau kita terus komat kamit kuliah nanti ya nggak bisa mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin. Jadi azan itu artinya pemberitahuan. Sudah ini. Kalau sini nggak bisa, dia pakai nyambung tadi, nggak connect dia. Itu nggak bisa juga. Oh ini dimasukkan oleh ini. Nah, jadi azan itu tadi pemberitahuan masuknya waktu sholat. Kemudian di dalam Al-Quran azan sholat itu disebut 2 kali. Jadi yang pertama dalam surat Al-Ma'idah ayat 58, dan yang kedua dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sudah kan ya? Sudah. Ya, jadi tadi ininya kok enggak layarnya. Jadi yang pertama dalam surat An-Nida, dalam surat Al-Maidah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza nadaitum ilas sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kok enggak bisa. Ya mungkin anunya ini. Kan ada anunya, coba ditampilkan ada kodenya listo. Jadi apabila kamu menyeru kepada sholat, itu artinya menyeru kepada sholat itu mengumandangkan azan. Ittakhadhuha huzwa. Orang-orang kafir itu memperolok-olokkannya, wala'iba, dan mempermainkannya. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun.
hal itu adalah karena mereka kaum yang tidak mengerti. Jadi dulu ketika Nabi mula pertama di Madinah, lalu melaksanakan dakwahnya, kemudian sholat, mengumandangkan azan, lalu orang-orang kafir itu mengolok-olokkannya. Saya juga pengalaman dulu di Belanda itu. Jadi ada pekerja di pinggir jalan yang membetulkan got-got itu. Saya mau kuliah lewat di situ ini. Terus pas jelang waktu zuhur, di samping Universitas Leiden itu ada masjid Hijrah, masjid milik orang Maroko. Itu di azan. Jadi azannya dulu mereka berjuang untuk azan tuh boleh pakai mikrofon, lama mereka berjuang. Kemudian ya dengan alasan hak asasi, kebebasan menjalankan agama dan sebagainya, lalu mereka diberi izin, tapi azan tuh hanya boleh maksimal 3 menit. Nah, 3 menit. Jadi azannya nggak bisa berlama-lama, itu lagunya panjang-panjang, itu nggak bisa. Jadi harus cepat, 3 menit harus selesai. Nah, ketika saya lewat tuh ada azan, tuh orang yang itu tuh mengetawakan, ini orang Muslim ini apa-apaan ini, kok goblok banget katanya. Sama-sama mereka itu bicara sama-sama pekerja ini, kok pakai teriak-teriak segala, ini kan ganggu orang lain. Nah itu begitu anunya. Jadi itulah ittakhaduha huzwa wa la'iba. Jadi Nabi Muhammad dulu juga begitu. Kemudian yang kedua, surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. In kuntum ta'lamun. Tadi sudah ya. Enggak, itu sebetulnya ada ininya itu. Bisa ditampilkan cuma pas anunya. Yang artinya wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sholat, diserukan untuk mengerjakan sholat, itu artinya dikumandangkan azan untuk memberitahu waktu sholat, miyaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah mengerjakan sholat Jumat. Ila dzikrillah itu artinya segera mengingat Allah, artinya segera pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkanlah segala pekerjaanmu. Kalau di sini bai' itu jual beli, karena pada waktu itu orang pekerjaan utamanya adalah berdagang, yaitu berjual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kata Imam Syafi'i, 2 ayat ini menjadi dasar bahwa azan itu adalah untuk sholat wajib. Jadi yang pertama itu sholat 5 waktu, yang kedua ini mengenai sholat Jumat itu azan di dalam Al-Quran. Jadi 2 ini. Nah kemudian di dalam as-sunnah, nah ini yang pokok bagi kita mempelajari hadis-hadis, apa dasarnya perintah azan itu. Maka kita temukan banyak sekali hadis. Yang kita catat di sini adalah An Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith qala atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 lailatan fa dhanna anna ishtaqna ahlana wa sa'alana amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahima faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama
ra'aitumuni usolli wa idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum tsumma liyummakum akbarukum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Darimi. Jadi dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits. Jadi Abu Sulaiman itu namanya kunyah. Orang Arab di zaman dulu itu selalu pakai kunyah. Kunyah itu nama panggilan atau nama julukan. Ada yang terkenal dengan nama julukannya seperti Abu Bakar. Kadang-kadang nama aslinya nggak diketahui. Seperti Abu Hanifah itu namanya kunyah. Tapi ada yang terkenal dengan nama asli Ahmad, Malik. Nah, Imam Malik, Imam Ahmad itu nama aslinya. Tapi ada juga dengan nama nisbah. Nisbah itu nama yang dihubungkan kepada tempat, baik tempat kelahiran, tempat bermukim, atau dihubungkan kepada keturunan. Misalnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu dihubungkan kepada moyangnya namanya Syafi'. Jadi Syafi' lalu disebut Syafi'i. Jadi Syafi'i itu artinya anak cucunya Syafi'. Tapi ada juga yang dihubungkan kepada tempat. Al-Misri itu artinya orang yang lahir atau tinggal di Mesir. Al-Andalusi, Ibnu Hazm Al-Andalusi, orang yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Asy-Syatibi itu dari kota Syatibah. Al-Ghirnati dari kota Granada di Spanyol. Nah, jadi ini Abu Sulaiman itu namanya kunyah. Biasanya kunyah itu dihubungkan kepada anak yang paling tua. Misalnya si A punya anak 3, nama yang paling besar Sulaiman, maka ayahnya disebut Abu Sulaiman. Artinya ayahnya Sulaiman. Tapi ada juga kekecualian. Justru bukan ayahnya Sulaiman, tapi sebaliknya anak. Misalnya Ibnul Qayyim. Nah, itu anaknya kepala sekolah. Nah, namanya orang nggak kenal. Kadang-kadang kita juga lupa namanya. Saya nggak tahu namanya. Dia namanya Syamsuddin. Tapi Syamsuddin itu bukan nama. Jadi ulama-ulama itu banyak. Ada kunyah seperti Abu Sulaiman ini. Ada nisbah seperti Asy-Syafi'i itu. Kemudian ada julukan seperti Hujjatul Islam Al-Ghazali, seperti Syamsuddin. Nah, Ibnu Qayyim tadi Syamsuddin, mataharinya agama. Itu bukan nama, itu tuh julukan untuk dia. Dia itu mataharinya agama. Jalaluddin, Khairuddin, dan macam-macam. Tajuddin, Taqiyuddin. Nah, itu semua adalah julukan. Namanya sendiri siapa kadang-kadang tidak diketahui, tidak populer, sehingga kita tidak tahu siapa namanya. Jadi ini kembali kepada Abu Sulaiman. Namanya yang sebenarnya adalah Malik bin Al-Huwairits. Namanya Malik bin Al-Huwairits. Qala, ia berkata, ataina an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqarribuna, dan ketika itu kami adalah pemuda sepantar. Tahu tuh ibu-ibu, sepantar itu sama usianya, sebaya ya begitu. Fa aqamna indahu isyrina lailatan. Lalu kami tinggal di rumah beliau itu 20 hari, 20 malam. Kalau kita itu 20 hari, kalau orang Arab 20 malam. Nah, jadi itu bedanya. Jarang menyebut hari, kecuali Arab modern itu udah pengaruh Eropa, itu sudah 20 hari. Tapi kalau Arab kuno dulu 20 malam.
Jadi karena yang dihitung adalah yang awal, sebab di dalam tradisi Arab kuno dan juga dalam Islam itu malam dulu baru siang. Jadi karena itu namanya malam Jumat. Jadi itu malam Jumat sejak terbenam matahari itu sudah hari Jumat itu. Jadi malam terus siangnya. Jadi hari dihitung mulai dari terbenam matahari. 20 malam fadhanna anna ishtaqna ahlana. Lalu setelah 20 malam itu Rasulullah melihat bahwa kami itu sudah rindu, ingin pulang ke keluarga. Wa sa'alana, dan beliau bertanya amman tarokna, tentang keluarga yang kami tinggalkan. Fa akhbarnahu, lalu kami menceritakan kepadanya. Wa kana rafiqan rahima, beliau itu ramah dan penyantun. Faqala, lalu beliau berkata, kalau begitu irji'u ila ahlikum, pulang saja ke keluargamu. Fa'allimuhum, ajarlah mereka. Wa muruhum, dan suruh mereka sholat. Wa sallu, dan sholatlah kamu. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Selama 20 malam ini itu Malik dan kawan-kawannya, jumlahnya 10 orang ya, itu melihat diajari oleh Nabi bagaimana sholat, ikut sholat Nabi. Nah, karena itu diperintahkan, nanti kalau pulang kamu sholat seperti kamu melihat aku sholat. Wa idza hadaratis shalah, apabila masuk waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah seseorang kamu azan. Nah, di sini. Jadi hadis ini merintahkan kalau mau sholat itu azan. Summa liya'ummakum akbarukum, kemudian hendaklah mengimami, yang menjadi imam adalah yang paling tua di antaramu. Di dalam hadis lain, yang paling bisa membaca Al-Quran, aqra'ukum li kitabillah, yang paling baik membaca Al-Quran. Kalau di sini yang paling tua, karena mungkin dilihat oleh Nabi mereka itu sama, kepintarannya sama, pengetahuannya sama. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan yang paling tua. Lalu dari hadis ini para ulama mengistimbatkan hukum. Jadi mengambil satu hukum dengan kaidah usul fikih. Tetapi walaupun nanti ada perbedaan ulama, ini adalah sebuah perintah. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu menunjukkan wajib. Jadi perintah menunjukkan wajib. Karena ayat ini, hadis ini menyatakan apabila masuk waktu sholat, hendaklah seorang kamu hadir, azan. Nah, ini sebuah perintah, berarti azan itu wajib. Nah, itu satu pendapat. Tapi pendapat lain, hadis ini tidak bisa ditunjukkan wajib karena ada hadis lain. Hadis lainnya itu tidak tercatat ya di sini. Sepertinya sudah saya catat tadi malam. Ini. Sampean bisa, nggak kelihatan ya, lihat di sana. Jadi hadis yang nomor 2 di bawah. Idza kumta ila shalah fa asbilil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, rawahul Bukhari. Yang artinya apabila engkau hendak sholat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap ke kiblat, lalu bertakbir, kemudian baca ayat-ayat Al-Quran yang mudah kamu hafalkan. Nah, dalam hadis Bukhari ini itu tidak disebutkan azan. Jadi Nabi merintah kalau kamu mau sholat, pertama wudhu, sudah itu berdiri lurus menghadap ke kiblat, setelah itu takbir, setelah itu baca ayat-ayat Quran, dan tidak disebut azan. Berarti itu menunjukkan bahwa azan yang diperintahkan dalam hadis yang pertama ini
itu menunjukkan tidak wajib. Nah, oleh karena itu jumhur ulama menyimpulkan dari hadis-hadis ini bahwa hukum azan itu adalah sunat, tapi sunat muakkad. Jadi cara menyimpulkannya dari dua hadis. Yang pertama ada perintah itu menunjukkan wajib. Tapi karena hadis kedua tidak menyebut-nyebut azan, berarti perintah pada yang pertama bukan menunjukkan wajib, lalu menunjukkan sunat muakkad. Tapi ada ulama yang berpendapat wajib. Imam Ahmad itu berpendapat azan itu wajib. Imam Malik itu azan itu ya cenderung wajib. Ibnu Hazm itu wajib. Tapi Imam Ahmad dan Imam Malik wajibnya azan itu di masjid. Jadi masjid itu wajib azan tiap waktu. Tapi kalau orang sholat di rumahnya sendiri tidak pakai azan. Azan masjid itu sudah cukup. Nah, jadi selagi dia dengar azan, ya itu sudah cukup untuk dia sholat. Jadi wajibnya azan menurut Imam Malik itu bukan untuk sholat. Menurut Imam Malik ini azan itu bukan rangkaian daripada ibadah sholat seperti wudhu. Orang kalau nggak wudhu tidak sah sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata bi ghairi la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat tanpa wudhu. Tapi azan itu bukan rangkaian sholat. Azan itu artinya pemberitahuan, yaitu tanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, jadi oleh karena itu menurut Imam Malik yang wajib azan itu adalah masjid. Orang di rumah itu tidak pakai azan, bukan hanya sunat, memang tidak pakai azan menurut Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i mengingat pahala dari azan itu besar, maka orang sholat sendirian di rumah disunatkan juga kalau dia azan. Tapi Imam Malik bukan disunatkan tanpa azan orang di rumah. Azan itu cuma pemberitahuan masuknya waktu sholat. Karena kalau azan di rumah nanti pulang kantor jam 2 itu mau sholat, azan dia lah, bingung masyarakat sekitarnya, ini azan apa sudah masuk asar karena dia pulang kantornya lambat, udah lewat jam 2 dan menjelang asar, dia mau sholat zuhur, terus azan. Nah, masyarakat sekitarnya jadi bengong gitu, ini apa sudah masuk azan apa waktu asar. Nah, oleh karena itu Imam Malik mengatakan pertama, azan itu adalah untuk di masjid dan untuk sholat jamaah di masjid, karena fungsinya sebagai pemberitahuan dan sekaligus memanggil orang untuk datang ke masjid. Nah, inilah pendapat dari Imam Malik. Imam Ahmad juga berpendapat bahwa azan itu cukup azan di masjid. Atau azan bukan di masjid, tapi ada azan di sekitar situ yang memberi tahukan waktu sholat. Dan karena itu tidak sah azan kalau belum masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat pukul 12, lalu pukul 11 lewat 55 sudah azan. Ya, saya azan cepat-cepat biar orang siap-siap nih. Nggak boleh, itu nggak sah. Harus diulangi lagi. Bagi Imam Malik yang berpendapat azan itu wajib di masjid, lalu masjidnya supaya jamaahnya siap-siap gitu ya, cepat, lalu dicepatkan 5 menit. Nah, itu nggak boleh, tidak sah itu. Jadi harus masuk waktu, karena dia tanda pemberitahuan waktu sholat sudah masuk. Ini waktu sholat belum masuk sudah azan, berarti itu pemberitahuan yang tidak betul. Jadi wajib itu. Tapi dikecualikan sholat subuh. Ada pendapat bahwa sholat subuh itu boleh sebelum masuk waktu sholat. Ya, sedikit lagi
Kita lanjutkan. Bagaimana dengan sholat sendirian? Ya, menurut jumhur ulama, ya itu juga disunatkan seperti tadi, kecuali Imam Malik tadi yang tidak perlu pakai azan, tapi yang lainnya sunat karena ada beberapa hadis seperti contohnya ini. Tapi ini hadis ini sebetulnya orang yang berada di luar kampung, di pedesaan, tidak ada orang, di tempat mengembala yang sepi dan sunyi, itu jauh dari perkampungan, dia kebun di situ atau mengembala binatang, lalu dia mau sholat, itu dianjurkan untuk azan. Nah ini pengembala kambing yang berada di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada orang itu. Nah, lalu oleh yang menganggap sunat, hadis ini dianggap sebagai hanya dasar untuk hadis ini diberlakukan juga terhadap orang yang berada di kampung atau di dalam kota itu. Saya membaca fatwa Majelis Sarji itu ya seperti pendapat jumhur, orang sendiri pun sunat untuk melakukan azan, dasarnya hadis yang tadi. Nah, sholat selain sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat, tidak ada azan. Jadi sholat hari raya tanpa azan, sholat gerhana matahari tanpa azan, sholat duha tanpa azan, sholat tarawih tanpa azan, sholat witir tanpa azan, sholat jenazah tanpa azan. Jadi semua selain sholat wajib, yaitu 5 waktu dan Jumat, tanpa azan. Nah, ini beberapa hadis. Jabir, saya sering ikut sholat id bersama Rasulullah, itu tanpa azan dan tanpa qomat. Khusus untuk sholat gerhana matahari itu diucapkan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Nah, itu kalau gerhana matahari. Kalau hari raya tidak diucapkan itu. Kadang-kadang orang juga, Imam Syafi'i juga, kalau sholat hari raya itu pakai as-sholatu jami'ah. Artinya yuk sholat berjamaah. Tapi itu Nabi hanya mengucapkan pada waktu sholat gerhana. Di zaman Nabi dia mengalami gerhana 8 kali, 4 kali di Mekah, 4 kali di Madinah, tapi tidak ada yang gerhana total. Gerhana hampir total, tapi gerhana sebagian, parsial. Nah, besok kita tanggal 9 Maret hari Rabu 2016 Indonesia akan mengalami gerhana total, tapi di Pulau Sumatera bagian tengah, Kalimantan seperti Palangkaraya, kemudian bagian Sulawesi dan Halmahera. Jadi kalau ibu bapak ingin menyaksikan gerhana total, siap-siap beli tiket dari sekarang. Saya yakin sekarang tiketnya sudah mahal itu, karena orang akan berbondong-bondong ke kawasan tersebut, Palembang, Palangkaraya, Ternate gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi hanya sholat gerhana as-sholatu jami'ah, sholat Idul Fitri tanpa azan, tanpa qomat, tanpa as-sholatu jami'ah, termasuk sholat tarawih gitu. Jadi itu hanya itu saja. Ya mungkin itu ya, ini banyak sejumlah hadis. Nanti boleh saya tinggalkan PowerPoint-nya untuk dibaca siapa yang ingin mengcopy. Karena sudah jam 7, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya, satu dari bapak-bapak dan satu dari ibu yang nanti, monggo satu bapak, ibu dari ibu pas, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Keadilan. Saya ingin bertanya Pak tentang apa? Adzan tadi. Dari Keadilan. Oh iya iya. Jadi untuk adzan sholat Jumat yang masjid kami, Masjid Muhammadiyah khususnya itu kan diseragamkan jam 11 lebih 50 menit Pak. Terus kemudian sekarang kan untuk adzan kan sudah agak lebih melebihi jam 11 lebih 55. Sedangkan itu kan khutbah ya, sudah khutbah ya. Apakah disyaratkan kalau khutbah itu harus sudah adzan atau tidak? Padahal kan kalau untuk adzan kan belum waktunya gitu Pak. Jadi 11.50 itu kita sudah adzan, tetapi yang sebenarnya itu belum waktunya seperti itu. Apakah hal itu diperbolehkan apa enggak untuk kita mulai berkhutbah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya tadi. Kedua. Iya, baik. Kalau Anda membaca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Al-Adhanu Qabla Dukhulil Waqti Batil. Jadi azan sebelum masuk waktu sholat kecuali azan subuh itu batil, artinya batal. Bahkan wajib diulangi. Jadi karena itu harus masuk waktu sholat. Nah, jadi harus masuk waktu sholat. Karena dari hadis Nabi, idza hadaratis sholatu, apabila waktu sholat telah masuk, fal yu'adzin ahadukum, maka seseorang dari kamu hendaklah azan. Nah, jadi kalau menyeragamkan boleh saja, tapi harus sudah masuk waktu. Kenapa kok harus 11, 12 kurang 5? Kalau masjid lain itu ya seperti saya lihat di kampung saya itu ya kalau hari-hari matahari itu di mana, di selatan, di utara itu ya pukul 12 ya. Karena sebelum pukul 12 dapat masuk. Ya boleh aja diseragamkan untuk memudahkan masyarakat, karena di sekitarnya banyak orang yang bekerja, jadi supaya tidak terganggu pekerjaan mereka. Tapi azan itu tetap wajib setelah masuknya waktu, tidak boleh azan sebelum waktu. Itu dasarnya tadi adalah hadis apa itu Abu Sulaiman yang idza hadaratis shalah, apabila waktu sholat telah masuk itu. Nah, jadi itu. Jadi harus nyeragamkannya. Kalau pas sekarang ini bulan apa ini? Bulan Februari ya, matahari di selatan itu waktu masuknya waktu sholat lebih lambat ya. Nah, lebih lambat. Jadi itu harus digeser itu. Jadi jangan sampai masuk waktu sebelum masuk waktu. Biasanya jadwal waktu itu dibangsi. Dibangsi itu artinya diundurkan 2 menit. Jadi dihitung kalau masuk waktu sholat tuh katakanlah di jadwal itu pukul 12, misalnya di jadwal itu pukul 12, itu sesungguhnya masuknya itu pukul 11.58 karena ditambahi 2 menit untuk berhati-hati. Jangan sampai nanti orang karena pukul itu sudah masuk tapi sebetulnya ada mishitungan. Bab hitungan itu walaupun ilmu pasti tetap saja ada selisih. Oleh karena itu ditambahi biasanya maksimal 2 menit. Kadang-kadang digenapi. Misalnya masuk waktu itu pukul 12.58 37 menit. Nah, itu dijadikan pukul 12 ditambah 1,5 menit. Jadi, tapi intinya azan itu wajib setelah masuk waktu sholat, karena azan itu sendiri tadi apa? Pemberitahuan waktu sholat sudah masuk. Nah, ini waktu sholat belum masuk sudah azan, itu nggak boleh.
Ya kan, naik mimbar, terus azan, terus khutbah. Ya naik mimbarnya itu ya begitu, masuk waktu itu naik mimbar supaya ini azannya berapa kali? Satu kan? Nah, azan Nabi itu sholat Jumat satu. Imam Syafi'i pun mengatakan azan itu satu dalam kitab Al-Um. Yang azan 3 itu di zaman Utsman bin Affan. Tapi azannya nggak di masjid, di pasar. Ya orang-orang ini sibuk aja berdagang. Oleh Utsman itu diazani. Jadi maksudnya bukan bagian dari ibadah. Jadi supaya orang ini siap-siap itu dagangannya mau ditutup, mau diapa itu ya. Nah, jadi itu. Tapi azan yang ibadah itu adalah setelah masuk waktu. Jadi oleh karena itu azan Jumat itu hanya satu kali. Itu hanya satu kali dan itu setelah masuk waktu. Jadi begitu waktu masuk, khotib naik mimbar, terus muazin mengumandangkan azan. Lah kenapa kok dipercepat 5 menit itu alasannya apa? Gimana? Oh iya, memang hari-hari lain mungkin pukul 11:30 sudah masuk. Tapi membuat itu ya takmir harus jeli. Ada waktu-waktu tertentu ketika matahari di selatan pada bulan Januari itu waktu sholat itu lebih lambat. Jangan sampai itu. Nah, itu harus diperhatikan. Boleh aja 11:05, tapi perhatikan pada bulan Januari itu dan juga sampai bulan Februari itu waktu sholat lebih lambat gitu. Jadi itu jangan sampai dilanggar. Baik, jadi begitu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Bu. Bagaimana dengan wanita? Iya. Ketika wanita sholat misalnya hanya berdua saja itu juga disunahkan untuk terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sudah saya perkirakan pasti ibu-ibu bertanya. Jadi apakah wanita itu sholat baik berjamaah di musola seperti Aisyah di Kauman punya musola sendiri ya, itu khusus wanita, maupun sendirian di rumah itu pakai azan apa tidak? Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama itu. Jadi di dalam kitab namanya Mukhtasar Al-Khiraqi, seorang ulama Hambali, itu dia menulis walaisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. Perempuan itu tidak pakai azan dan tidak pakai qomat. Nah, itu apakah itu hadis? Ternyata itu bukan hadis, itu hanyalah pernyataan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang sahabat yang banyak mempelajari ajaran Nabi. Itu dia mengatakan begitu. Nah, tetapi kemudian terdapat riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu yang menyatakan bahwa Aisyah itu azan dan qomat. Nah, itu Aisyah istri Nabi. Jadi dia azan dan qomat. Kemudian ada Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini hadis yang diperdebatkan oleh kaum liberal dan kaum non liberal. Liberal itu pembela wanita ya, feminis. Dia memegangi hadis Ummu Waraqah ini karena Ummu Waraqah itu di rumahnya itu ada laki-laki tukang azan, tapi imamnya Ummu Waraqah ini seorang wanita. Itu dia minta izin pada Rasulullah SAW, saya mau mengangkat muazin di rumah saya, lalu dia Ummu Waraqah ini jadi imam. Tapi yang di imam itu menurut suatu hadis ahla dariha, keluarganya. Jadi di keluarganya tidak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Dia yang tadi itu pembantunya.
itu pembantunya tapi tidak bisa jadi imam. Lalu yang imam itu Ummu Warokoh yang muazin tadi ikut imam di sana. Ini jadi perdebatan. Kata kaum feminis hadis ini sahih, kata yang bukan feminis ini hadis dhaif karena menentang perempuan jadi imam. Tidak ada perempuan jadi imam. Kaum feminis perempuan boleh jadi imam, buktinya Ummu Warokoh. Nah, lalu kata yang menentang tadi ini hadis dhaif, kata feminis ini hadis sahih. Jadi boleh perempuan jadi imam yang ada lakinya. Kalau ada perempuan aja nggak boleh. Nah ini perdebatannya sampai sekarang belum selesai gitu. Ya, jadi itu Aisyah dia sholat itu dia pakai azan dan iqomah. Lalu kata Imam Ahmad, ya sebetulnya tidak ada larangan dan juga tidak ada perintah. Kata Imam Ahmad, ya kalau mau azan ya baik-baik saja, kalau dia tidak azan dan tidak qomat ya sah-sah saja. Kemudian alasan lain dari ulama yang mengatakan tidak boleh azan itu ada pandangan bahwa suara wanita itu aurat, sama dengan tubuhnya aurat, nggak boleh dilihat, maka suaranya tidak boleh didengar. Ya itu ya memang begitu pandangan di Arab sampai sekarang. Maka qori'ah itu nggak ada, nggak boleh perempuan merekam suaranya untuk ngaji Quran itu, karena nanti didengar orang lain itu aurat. Ya itu sebuah pandangan. Tapi ini kalau menurut saya ya argumen yang tidak tepat. Jadi walhasil kesimpulannya mungkin lebih moderat itu pandangan Imam Ahmad tadi. Ya kalau mau azan ya sah-sah saja seperti dilakukan Aisyah. Ya kalau tidak ya itu juga tidak membatalkan sholat. Atau bagi laki-laki juga azan itu hukumnya sunat. Yang wajib tadi di masjid itu untuk memberi tahukan. Nah jadi seperti itu Bu itu. Ya tapi kalau di rumah tadi lazimnya nggak pakai azan lah Bu, karena mengganggu nanti, membingungkan orang. Ini kok pulang-pulang kantor jam 2:30 lalu azan loh, dikira malah sudah masuk waktu asar gitu ya. Atau malah tetangganya pada berlarian ke rumah, loh ini ada apa ini, kok ada ibu-ibu azan katanya. Ya baik, begitu saya kira. Baik, demikian tadi